Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri resmi menerbitkan surat izin mengemudi pengendara motor dengan kapasitas mesin 250 sampai 500 cc. Korps Lalu Lintas Polri resmi menerbitkan surat izin mengemudi C1. Penerbitan SIM C1 bertujuan untuk memastikan perbedaan kemampuan atau kompetensi pengendara. SIM C1 merupakan surat izin untuk mengemudikan motor dengan kapasitas mesin 250 sampai 500 cc yang umumnya dikenal dengan sebutan motor gede atau moge. Sementara itu, SIM C kini hanya berlaku untuk pengemudi kendaraan roda 2 bermesin 0 sampai 250 cc. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyebut syarat memperoleh SIM C1 yakni berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, melampirkan surat keterangan sehat dari dokter, dan mempunyai SIM C biasa paling tidak selama 1 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, pengemudi yang memiliki motor dengan kapasitas mesin 250 sampai 500 cc diwajibkan untuk membuat SIM baru yakni SIM C1. Setiap pengemudi yang hendak membuat SIM C1 harus mengikuti serangkaian tes lebih dulu, termasuk tes mengemudi. Sehingga jika hasil tes menyatakan bahwa pengemudi tidak kompeten membawa motor dengan mesin 250 sampai 500 cc, pengemudi bisa menggunakan kendaraan roda 2 yang berkapasitas mesin 0 sampai 250 cc. Dengan demikian, angka kecelakaan lalu lintas diharapkan bisa ditekan. Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan penyelesaian kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Sri Mulyani menuturkan sebanyak 16.451 kontainer berisi komoditas yang tertahan akibat aturan impor yang telah dilepaskan. Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan penyelesaian kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertanggal 26 Mei 2024 telah diselesaikan sebanyak 16.451 atau setara dengan 62,3% dari total 26.415 kontainer yang tertahan. Kontainer itu berhasil dilepaskan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang merevisi Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang larangan pembatasan barang impor. Aturan terbaru kebijakan dan pengaturan impor merelaksasi pengetatan ketentuan impor yang diduga menjadi penyebab menumpuknya kontainer di pelabuhan. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2024, Menkyu menjelaskan, jumlah kontainer yang dibebaskan terdiri dari 9.444 kontainer di Tanjung Priok dan 7.007 kontainer di Tanjung Perak. Secara keseluruhan, sebanyak 15.662 kontainer telah selesai urusan kepabeanan, 73 kontainer diri ekspor, dan 716 kontainer dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ini Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai terus melakukan pengawasan melalui Permendak Nomor 8 Tahun 2024 dan meminta para pelaku usaha importir untuk segera menyerahkan dokumen kepabeanan serta berkomunikasi dengan pemilik barang. 716 kontainer ada di dalam pengawasan Bea Cukai. Jangan lupa bahwa meskipun kita melakukan ini, kita tetap mengawasi. Dalam artian, yang ingin kita selesaikan adalah berhentinya supply chain gara-gara kontainernya tidak bisa keluar. Ini tentu mempengaruhi produksi dan ini yang kita selesaikan. Namun untuk kontainer yang isinya barang-barang yang menimbulkan resiko, termasuk resiko industri dalam negeri, maka kita tetap melakukan pengawasan sesuai dengan Permendak. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan pertanian pasca banjir Sulawesi Selatan sebesar 365,32 miliar rupiah. Bantuan tersebut diantaranya alat dan mesin pertanian serta sarana produksi seperti pupuk subsidi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyalurkan bantuan pertanian untuk Sulawesi Selatan senilai 365,32 miliar rupiah. Bantuan itu diberikan untuk meringankan beban korban banjir sehingga dapat bangkit dan memperkuat perekonomian Sulawesi Selatan yang sempat terganggu akibat bencana. Selain itu, kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pertanian di daerah.
Bantuan yang diberikan terdiri dari bantuan pupuk subsidi sebesar 869.355 ton dengan total 4,8 triliun rupiah. Hak ini terdapat penambahan 451.718 ton senilai 2,57 triliun rupiah. Semula hanya 417.000 ton senilai 2,3 triliun rupiah. Sementara itu, pupuk subsidi nasional pada periode yang sama totalnya 9,55 juta ton senilai 53,32 triliun rupiah. Terdapat penambahan 4,8 juta ton yang senilai 27,2 triliun rupiah, semula hanya 4,73 juta ton senilai 26,12 triliun. Sedangkan untuk bantuan benih reguler untuk Sulawesi Selatan tahun 2024 senilai 82,89 miliar rupiah. Bantuan lainnya yakni bantuan Al-Sintan dari Ditjen PSP untuk Sulawesi Selatan tahun 2024 sejumlah 4.010 unit senilai 123,60 miliar rupiah, meliputi Brigade Al-Sintan sejumlah 2.016 unit, pompa air senilai 48,38 miliar rupiah, dan hand sprayer sejumlah 359 unit senilai 0,35 miliar rupiah. Selain itu, pompa air sejumlah 1.133 unit senilai 27,19 miliar rupiah, traktor keluar sejumlah 2 unit senilai 0,70 miliar, traktor roda 2 sejumlah 411 unit senilai 13,15 miliar rupiah, dan traktor roda 4 sejumlah 89 unit atau senilai 33,82 miliar rupiah. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, petani dapat meningkatkan produksinya dan akan meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Kami datang memberi bantuan khususnya bencana 4,8 miliar. Kemudian dalam rangka akselerasi tanam, insya Allah kami memberikan lebih 400 miliar bantuan untuk akselerasi tanam. Kemudian tambahan pupuk 100%, nilainya 2,57 triliun. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau. BMKG merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau untuk dapat segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyebut sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau. Mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami hari tanpa hujan atau HTT sepanjang 21 hingga 30 hari atau lebih panjang. Berdasarkan analisis curah hujan dan sifat hujan yang dilakukan BMKG, menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan Khatulistiwa. Kondisi kekeringan ini saat musim kemarau akan mendominasi wilayah Indonesia sampai akhir bulan September. Oleh karena itu, daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50 mm per bulan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan. Adapun daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua. Berkaca dari hal tersebut, maka BMKG memberikan sejumlah rekomendasi teknis yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi dan antisipasi. Di antaranya, penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau dan membasahi serta menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami karhutla ataupun pada lahan gambut. Berdasarkan jumlah zona musim, sebanyak 19% wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Jadi belum semua. Jadi memang tidak mengherankan bila wilayah tadi seperti Jawa, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sudah kering, tapi masih ada wilayah yang lebih luas lagi itu malah belum memasuki kemarau. Jadi masih ada banjir ya, banjir bandang itu masih ada. Jadi dalam kondisi saat ini kita mengalami bencana hidrometeorologi baik basah dan kering dalam waktu yang bersamaan. Hanya areanya berbeda,
kurang lebih dipisahkan oleh Katulistiwa. Demikian. BMKG merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau untuk dapat segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan dialog mengenai proyek strategi nasional dan dampaknya bagi masyarakat luas sesaat lagi.